Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sofi Paulina Sihombing, mahasiswa asal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi dan Inbound Universitas Fajar. Video kali ini tentang refleksi 1 di Benteng Rotterdam. Sebelumnya seminggu yang lalu, kami sudah ke sini. Namun, kali ini kami ke sini lagi untuk melanjutkan refleksi kami dengan adanya narasumber. Kami tiba pukul 3 sore dan disambut oleh Bapak Jamaluddin selaku kurator Benteng Rotterdam dan narasumber kami kali ini. Benteng Rotterdam merupakan benteng peninggalan kerajaan Goa Talo. Benteng Fort Rotterdam yang dikenal dengan nama lain yaitu Benteng Ujung Pandang atau Benteng Panyua, didirikan sekitar abad ke-16 dan berdiri kokoh hingga sekarang. Letaknya tak jauh dari Pantai Losari, menghadap ke Selat Makassar. Bentuk benteng Fort Rotterdam Makassar ini terlihat seperti penyu yang hendak menuju lautan. Bentuk yang unik ini bisa dimaknai sebagai gambaran kejayaan kerajaan Goa, yang wilayah kekuasaannya tersebar di darat dan lautan. Benteng Fort Rotterdam merupakan saksi bisu rangkaian momen bersejarah di kota ini. Mulai dari kejayaan kerajaan Goa di abad ke-16 hingga masa kolonialisasi Belanda. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Imanrigo Daenbonto Karanglakyung. Awalnya, benteng ini berbahan dasar tanah liat. Namun pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14, Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Kars yang ada di daerah Maros. Benteng ujung pandang ini berbentuk seperti seekor penyu yang hendak merangkak turun ke lautan. Dari segi bentuknya sangat jelas filosofi kerajaan Goa, bahwa penyu dapat hidup di darat maupun di laut. Begitupun dengan kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun di lautan. Kerajaan Goa Talo akhirnya menandatangani perjanjian Bungaya, yang salah satu pasalnya mewajibkan kerajaan Goa untuk menyerahkan benteng ini kepada Belanda. Pada saat Belanda menempati benteng ini, nama benteng Ujung Pandang diubah menjadi Fort Rotterdam. Cornelis Spelman sengaja memilih nama Fort Rotterdam untuk mengenang daerah kelahirannya di Belanda. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Sekitar 200 tahun, Belanda menggunakan benteng ini sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan berbagai macam aktivitas. Pada tahun 1937 kepemilikan Benteng Rotterdam oleh Dutch Indies Government diserahkan kepada Fort Rotterdam Foundation. Benteng ini kemudian terdaftar sebagai bangunan bersejarah pada 23 Mei tahun 1940. Sejak Benteng Fort Rotterdam jatuh di tangan Belanda, Benteng Fort Rotterdam menjadi markas Komando Pertahanan, kantor pusat perdagangan, kediaman pejabat tinggi, dan pusat pemerintahan. Setelah perkenalan tentang bagaimana Benteng Rotterdam ini berdiri, kami lanjut masuk ke Museum La Galigo. Di museum ini terdapat mahkota Raja Goa, pedang, kitab. Juga di dalam museum itu ada peninggalan sejarah Neolitikum, Megalitikum, Paleolitikum, zaman perundagian, sejarah masuknya Islam ke Sulawesi Selatan, serta sejarah masuknya agama Katolik di Sulawesi Selatan. Di lantai 2, kami ditunjukkan dengan miniatur rumah adat suku Toraja, pakaian adat kerajaan Goa, alat perdagangan, tempat pernikahan kerajaan Goa, miniatur kapal-kapal di Sulawesi Selatan, mata uang pada masa itu, dan masih banyak lagi. Setelah mengelilingi Museum La Galigo, kami dibawa oleh Bapak Jamaluddin ke tempat tahanan di Ponegoro. Salah satu peristiwa yang saat ini dikenal di Benteng Fort Rotterdam, menjadi tempat untuk menawan Pangeran Diponegoro
pada tahun 1833 hingga wafat pada 8 Januari tahun 1855. Dan di tempat inilah, Pangeran Diponegoro menyusun catatan terkait budaya Jawa, seperti pewayangan, sejarah, dan ilmu pengetahuan lainnya. Di tempat ini terdapat gambar dari Pangeran Diponegoro, dan juga peta perjalanan Pangeran Diponegoro dari Batavia ke Manado, dari Manado ke Makassar. Juga masih ada kitab Pangeran Diponegoro. Setelah itu, kami lanjut berkeliling mengitari Museum Rotterdam yang berukuran kurang lebih 3 hektar. Kami pulang pukul 6 sore. Demikian penjelasan tentang sejarah Benteng Rotterdam. Sampai jumpa di video selanjutnya.